Bagaimana bisa? Ini sebenarnya penuh dengan jiwa. Mo Chen juga membuka matanya lebar-lebar, menatap karakter 10 yang mencolok pada manik di tangannya. Pada saat ini, 10 terang pada manik hisap sangat menarik perhatian, dan seluruh rumah yang awalnya gelap juga sangat cerah seperti awan di langit saat ini. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan juga membuka matanya, lalu terbatuk hebat. Tepat ketika angka pada suction bed melonjak menjadi 8, Xiao Yan sebenarnya hanya menggunakan setengah dari kekuatan jiwanya, tapi kemudian dia pikir aku ingin melakukannya, menyuntikkan kekuatan jiwa yang tersisa ke dalamnya lagi, dan kemudian melompat ke 9. Bagaimanapun, kekuatan jiwa juga telah habis, dan tidak mungkin untuk melambung. Ketika Xiao Yan puas, dia harus membuka matanya. Di Nigongwan di tubuhnya, tulisan diam, gerakan dewa, tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang sangat besar dan pergi ke manik hisap di tangan Mo Chen. Prasasti, gerakan ajaib, di Nigongwan terus mengumpulkan energi menuju orb roh penyerap, dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan itu murni dan kuat. Ketika dia mendengar 10 dari Mo Chen dan yang lainnya, Xiao Yan juga perlahan membuka matanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tulisan God Moving tampaknya dengan menghentikan kekuatan yang ditransmisikan ke Spirit Orb, seolah-olah belum selesai. Kemudian menjadi sunyi lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Begitu kekuatan tulisan, gerakan spiritual, Xiao Yan muncul dan disuntikkan ke orb penyerap roh, tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Dia terkejut menemukan bahwa tulisan, gerakan suci, di tubuhnya tampak luar biasa kuat, dan bahwa kekuatan dan kekuatan psikis sangat mirip. Bola penyerap roh yang tampak indah telah lama ditangguhkan dari 9. Di bawah suntikan kekuatan spiritual Xiao Yan, bola penyerap roh di tangan Mo Chen menyala, dan sinar cahaya 9 warna yang menyilaukan muncul dari tangan Mo Chen. Manik penyerap roh di atasnya menyebar sedikit demi sedikit ke arah ruangan, dan dalam sekejap mata, manik penyerap roh itu berkilauan seperti permata yang menyilaukan. Sinar cahaya 9 warna perlahan mengelilingi rumah dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Menurut tes sebelumnya, selama ada lebih dari 2 warna cahaya, bahkan sedikit cahaya, itu membuktikan bahwa orang yang diuji memiliki kekuatan jiwa tingkat 8, dan ada cahaya yang menyilaukan di dalam manik penyerap mata. Hanya ada satu penjelasan untuk 9 warna cahaya. Kakak Mo, ada apa? Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya, juga menemukan bahwa mata Mo Chen tampak basah. Dia pikir itu menyentuh kesedihannya. Dia akan mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tapi Mo Chen tiba-tiba tertawa dan tertawa sedikit gila. Hahaha. Mo Chen juga menari dan mengangkat mutiara isap di tangannya. Kakak senior Mo, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa orang di sebelahnya juga memperhatikan bahwa Mo Chen salah, dan mereka semua berkata, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Setelah Mo Chen melambaikan tangannya, batu giok luar angkasa pecah dari udara tipis. Xiao Hei, datang ke sini dan ambil alih tes lanjutan untuk orang-orang ini, aku punya sesuatu yang penting. Setelah lebih dari 10 detik, sesosok berkulit gelap muncul di ruangan itu. Apa yang kamu lakukan, Mo Chen? Mengganggu mimpi orang. Pria berkulit gelap bernama Xiao Hei juga menatap Mo Chen dengan mata mengantuk. Jelas, dia tidak puas dipanggil oleh Mo Chen untuk melakukan pekerjaan tepat setelah dia bangun. Menggosok matanya, dia melihat bahwa Mo Chen tampaknya sedang menguji kekuatan jiwa dari kelompok orang ini, dan dia juga ingat bahwa ini adalah kelompok terakhir. Level 10 penuh dengan jiwa. Siapa itu? Saat dia memasuki rumah barusan, cahaya terang membuatnya merasa seolah-olah itu adalah pilar Doki, jadi dia tidak memperhatikan mutiara isap. Tetapi ketika dia melihat 10 penuh, yang menarik di tangan Mo Chen yang mengisap manik-manik roh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap. Cahaya 9 warna mengalir perlahan, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut. Kamu bertanggung jawab atas beberapa orang di sini. Masalah ini terlalu penting. Aku harus membawanya menemui Paman Wu segera. Xiao Yan, ikut aku. Mo Chen juga berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian dengan lambaian telapak tangannya, bola hisap di tangannya disingkirkan. Xiao Yan juga sedikit bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini, tapi dia masih mengklik dan mengikuti. 8 orang di lokasi juga saling memandang dengan cemas, dan tidak mengeluarkan suara. Baiklah, silakan. Xiao Hei juga menjawab, ini sebenarnya penuh dengan jiwa. Sepertinya kali ini, Tuhan memberkati saya untuk Xuan San.
Xiao Hei juga melihat dua orang yang telah pergi, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Hehe, sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di sini. Di ruangan yang sunyi, Hudu juga minum teh. Saya selalu merasa bahwa orang yang hilang ini agak aneh. Dan kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang berlari keluar tanpa menyapa keluarga. Wu Jiang juga mengerutkan kening dan berkata, jelas agak kesal. Jangan bilang bahwa kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang ini juga ada dalam daftar yang hilang. Hudu juga meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, yah, Wu Jiang juga setuju perlahan. Ini, Hudu juga terlihat jelek, karena keduanya tahu bahwa keluarga Jiang adalah cucu dari seorang tetua berpangkat tinggi di Sekte Pedang. Jika terjadi kecelakaan pada mereka, maka mereka tidak akan bisa makan. Berjalan-jalan, mereka tidak dapat bergabung dengan sekte secara langsung, mengapa mereka masih datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian dan seleksi. Hudu juga berkata, hei, kedua anak laki-laki ini tidak takut pada apapun, dan mereka belum menyapa keluarga mereka, jadi. Wu Jiang juga berkata dengan cemas. Jika itu masalahnya, maka masalah ini akan jauh lebih merepotkan. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga sekte ini secara kolektif akan pergi untuk menyembah leluhur mereka dalam beberapa hari, dan kami akan menyelidikinya dengan hati-hati. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa bahwa orang yang hilang itu masih ada di sini. Wu Jiang juga berkata, apakah kamu merasakannya? Sepertinya ada suasana suram di jalan dari kapal ke alun-alun, yang bukan sesuatu yang kita manusia bisa miliki. Wu Sishu juga mengerutkan kening dan berkata, maksudmu? Hudu juga berseru, minum teh, minum teh. Wu Jiang mengatakan sesuatu untuk tutup mulut, lalu mengangkat cangkir tehnya. Hudu juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia mengangguk dengan sadar. Dong, dong, dong. 3 ketukan pintu berturut-turut juga jatuh selama percakapan antara Hudu dan Wu Jiang. Siapa itu? Wu Jiang juga berkata dengan suasana hati yang buruk. Paman Wu, ini aku, Mo Chen. Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Mo Chen juga datang dengan Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Yah, masuklah. Ada apa? Wu Jiang juga berkata. Mendengar itu, Mo Chen juga mendorong pintu, dan kemudian dengan cepat menutup pintu. Xiao Yan juga tidak tahu mana yang tiba-tiba, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan mengikutinya. Ada apa? Tanya Wu Jiang. Paman Wu, tolong lihat. Bola penyerap roh di tangannya juga memancarkan cahaya 9 warna yang menembus langit, dan kemudian, 10 penuh yang mencolok muncul perlahan. Bagaimana bisa? Siapa itu? Wu Jiang dan Hudu kehilangan suara pada saat yang bersamaan. Yang lain tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka tahu apa makna yang kuat dari 10 penuh kecil ini. Apa yang terjadi? Wu Jiang juga melihat cahaya 9 warna dengan mata bersinar, lalu melambaikan telapak tangannya, dan semangat juang besar di tubuhnya mengelilingi ruangan tempat beberapa dari mereka berada. Paman Wu, sejujurnya, aku baru saja memimpin 9 orang yang dibawa oleh Paman Hudu untuk ujian, dan kemudian cahaya pada manik hisap ini datang dari tangan Xiao Yan. Mo Chen juga berkata dengan sopan, kata-kata arti di bawah ini juga sangat jelas, karena dia juga mengetahui pentingnya hal ini. Apakah ini benar? Hudu juga menyipitkan mata dan bertanya-tanya. Mo Chen melihatnya dengan matanya sendiri. Mo Chen juga berkata, ini benar-benar Tuhan memberkati saya selama 3 hari. Wu Jiang mengatakan sesuatu setelah selesai berbicara. Senior, ada apa? Xiao Yan juga bingung dengan mereka. Hehe, karena bakat jiwamu telah mencapai tingkat ke-10, maka kami tidak akan menyembunyikannya darimu. Hudu juga tersenyum, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam senyumnya. Ya, Xiao Yan juga menjawab, kamu tidak tahu, meskipun yang disebut tes ini tampaknya dibagi menjadi 3 bagian, tes kekuatan, tes jiwa dan tes kekuatan fisik, tetapi yang paling penting adalah tes kekuatan bawaan jiwa, dan yang lainnya adalah tes kekuatan jiwa. 2 bagian hanya membingungkan. Meskipun orang dengan kekuatan tirani dan kekuatan fisik yang kuat tentu dapat memiliki potensi bakat yang baik, mereka tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan orang dengan bakat spiritual yang luar biasa. Apakah kamu tahu kenapa? Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan penuh semangat, dan jelas dia punya masalah. Junior tidak tahu. Xiao Yan juga berkata dengan rendah hati, bagaimanapun juga, dia juga tidak tahu. Itu berarti potensi yang tidak terbatas.
Wu Jiang juga berkata dengan iri. Potensi tak terbatas. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Hei, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Apakah bakat kekuatan jiwa luar biasa atau tidak akan menentukan pencapaian di masa depan? Meskipun kekuatan penguji dan kekuatan fisik terlalu kuat, beberapa sekte super akan menyukai mereka dan dimasukkan ke dalam sekte, tetapi dibandingkan dengan Anda, satu tidak disengaja dan yang lain tidak bisa dihindari. Sederhananya, jika kamu tidak berpartisipasi dalam uji coba sekarang, semua sekte super akan cemburu dan memenangkanmu, dan mereka akan sangat mengundangmu untuk bergabung dengan sekte mereka. Karena semua orang tahu bakat seperti apa bakat jiwa tingkat ke-10 ini. Lagi pula, kami telah muncul 5 kali di Suantian-Santian sejak direkam, dan kamu adalah yang ke-6 sejauh ini. Wu Jiang juga mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Bolehkah saya bertanya kepada para senior, mereka adalah yang terakhir. Pada titik ini, Xiao Yan mengerti mengapa dia sangat terkejut. Sejak catatan Suantian mungkin sudah puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, mereka semua berdiri di puncak Suan Santian. Wu Jiang juga berkata dengan hormat. Ini, murid Xiao Yan menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia juga mengerti pentingnya ini. Apakah kamu tidak terkejut? Tapi jangan kaget, saya pikir Anda tidak tahu mengapa kekuatan jiwa bawaan membuat kita begitu mementingkannya, kan? Di benua Dou di kami, kekuatan-kekuatan bawaan jiwa akan dirasakan oleh pencapaiannya di masa depan. Beberapa orang tidak melakukan apa-apa selain biasa-biasa saja sepanjang hidup mereka, hanya karena kekuatan bawaan jiwa tidak cukup. Mungkin kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup sekarang, jadi kamu tidak menemukannya, tetapi semakin banyak kamu berlatih. Kamu akan menemukan bahwa setelah Dou di bintang 6, setiap tingkat promosi terkait dengan kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa tidak dapat mencapai tingkat yang sesuai, maka promosi, tidak peduli seberapa baik persiapan Anda, akan berakhir dengan kegagalan. Dan tahukah kamu mengapa prajurit Suantian kita hanya bisa menghitung dengan satu tangan? Itu juga karena kekuatan jiwa. Sejauh yang saya tahu, hal paling mendasar untuk dipromosikan ke Dou Xian adalah memiliki kekuatan jiwa negeri dongeng. Jika kekuatan jiwa tidak ada di negeri dongeng, orang-orang favorit surga yang tak terhitung jumlahnya akan terjebak di puncak Dou di bersama-sama. Tapi kekuatan jiwa terlalu ilusi, dan kultivasi tidak sebaik melawan kultivasi Qi. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat, maka, dan kekuatan jiwa bawaan Anda dapat mencapai 10, yang berarti bahwa pencapaian Anda di masa depan tidak terbatas. Bagaimanapun, pada usia Anda dapat mencapai kekuatan jiwa dari ranah kaisar, dan hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai negeri dongeng. Jadi yang baik yang telah mencapai tingkat pertarungan abadi secara alami akan menerima banyak perhatian. Wu Jiang juga berkata, jadi begitu. Mendengar itu, Xiao Yan hanya mengangguk, mengetahui bahwa peningkatan level Dou Qi di masa depan berkaitan erat dengan kekuatan jiwa, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan bakat Wu Jiang karena Xiao Yan adalah juga mengetahui bahwa yang disebut bakat ini tidak ada gunanya, hanya kultivasi yang membumi selangkah demi selangkah adalah jalan yang benar. Meskipun Wu Jiang bersemangat, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat perilaku Xiao Yan, dia mengangguk puas. Banyak orang akan memberontak ketika mereka mendengar bahwa mereka memiliki potensi yang mengerikan. Jelas, Xiao Yan tidak melakukan ini. Sifat manusia dan konsentrasi keduanya baik. Hei, karena itu masalahnya, maka aku akan membuat keputusan. Xiao Yan, kamu tidak harus berpartisipasi dalam pemilihan kali ini. Ketika saatnya tiba, kamu dapat bergabung dengan 9 sekte super sesuka hati. Jika kamu mau untuk datang, mereka tidak bisa meminta apapun. Hudu juga menyeringai. Apa, senior tidak baik? Aku juga sangat ingin mencoba apa yang disebut seleksi ini, hanya untuk mempertajam diriku. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini. Oh, kamu yakin, ada beberapa orang kuat dalam kompetisi uji coba ini. Dengan kekuatanmu sebagai Dou di bintang 3. Sekarang, jangan keras kepala, potensimu sangat menakutkan, jadi kamu harus melindunginya. Hudu juga tertawa. Senior, jangan khawatir, seperti kata pepatah, mudah untuk dipatahkan, tetapi Xiao Yan belum begitu halus, dan hanya ingin mencoba kompetisi seleksi yang mengumpulkan bakat ini. Xiao Yan juga tersenyum, bagaimanapun juga, dia juga tahu bahwa dia ingin meningkatkan kekuatan dan pengalaman bertarungnya yang sebenarnya, bertarung adalah cara terbaik dan paling menghemat waktu.
Hahaha, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, aku terlalu tidak sabar. Hu Du juga tiba-tiba berkata, kalau begitu, Mo Chen, bawa dia untuk beristirahat, dan pemilihan akan dimulai dalam beberapa hari. Juga, sisanya tidak perlu diuji. Beri Xiao Yan status bakat kelas 5. Ingat, masalah ini tidak boleh dirumorkan. Kata-kata Wu Jiang yang tampaknya sederhana dan santai membuat Mo Chen iri. Sebagai bakat kelas 5, ada sebanyak 10 dalam satu benteng. Ayo pergi, ikuti aku ke kediamanmu untuk beristirahat. Mo Chen juga berkata. Xiao Yan mengikuti Mo Chen pergi, meninggalkan Wu Jiang dan Hu Du di kamar. Lebih baik melaporkan masalah ini kepada Master Sekte sesegera mungkin. Jika Xiao Yan dapat dimasukkan ke dalam sekte kami sesegera mungkin, maka kami tidak akan berakhir di tempat. Terakhir dalam kompetisi 9 sekte kali ini. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, gulungan merah gulungan dengan karakter bakar yang mencolok muncul dari udara tipis, dan kemudian Wu Jiang menulis beberapa tulisan tangan di atasnya, melambaikannya, dan ruang itu menggeliat dan menelannya.